25.000 ditabur ikan lele 1 kilo. Saingan itu pasti ada, semua orang yang berusaha pasti ada saingannya. Iya. Di Telaga Rizki itu ikan apa saja yang disediakan gitu Pak? Apakah hanya satu atau berbagai jenis gitu Pak? Dulunya gini, waktu awal itu yang Galatama lele, khusus lele. Lele. Tapi yang harian Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngobrol Aja. Kali ini kita akan ngobrol bersama Pak Rozi, seorang pengusaha pemancingan. Halo Pak Rozi, gimana kabarnya Pak? baik. Bisa diceritakan awal mula Pak Rozi membuka pemancingan Telaga Rizki Pak? Bisa. Awalnya itu Pak Rozi sebetulnya tidak ada rencana. Tapi karena Pak Rozi dulunya itu kerja di proyek, di bangunan. Nah, terus sampai tahun 2019 itu ada COVID. Ya, Nah, ada virus. setelah COVID itu Pak Rozi di proyek agak kesulitan. Kesulitan dalam arti mencari tenaga kerja. Misalnya dapat tenaga kerja, saya taruh di daerah Purworejo, Magelang kan, karena proyeknya saya kan luar kota. Di sana itu tidak bisa bekerja. Dicek dulu di badoknya dikasih seperti tembakan itu loh. Nah, dites. Nah, itu terus dikarantina sampai 2 hari 3 hari tidak bisa bekerja. Lah saya sudah membawa anak buah itu mulai hari Senin, padahal sampai hari Sabtu belum kerja, harus membayar orang itu karena yang ditinggal di rumah keluarganya butuh biaya makan. Akhirnya saya kesulitan dalam bekerja di proyek. Nah, akhirnya saya terus mancing di daerah Mijen. Saya tertarik sama pemancingan itu. Saya masih kerja di proyek, tertariknya begini, besok kalau saya tidak kerja di proyek ini buat menunjang usaha saya, menunjang hari tua di rumah, tertariknya begitu. Akhirnya saya pas kebetulan itu ada COVID, mencari tenaga kerja sulit, terus saya berhenti di proyek. Modal saya yang dulunya saya buat proyek, saya buat kolam itu. Ya nominalnya dulu 100 juta. Banyak ya Pak? Ya, itu sampai kelar itu. Itu Pak. Oh, ya. Pak Rozi itu membuat pemancingan itu bernama Telaga Rizki ya? Ya, Telaga Rizki. Itu ada semacam kayak kenapa gitu memilih Telaga Rizki? Kan kalau kolam atau pemancingan itu kan identik dengan telaga. Iya. Telaga itu sejenis jumblengan atau jumblengan yang ada airnya, yang ada ikannya, itu telaga. Ya, kalau rezeki itu kan memang Allah memberi rezeki itu lewat istilahnya lantaran. Lantaran kita bekerja, lantaran kita bercocok tanam, lantaran kita membuat kolam, terus rezeki itu ya. Ya makanya saya punya ide, ini saya kasih nama Telaga Rizki. Telaga itu sebagai fasilitas untuk memancing. Kalau dapat ikan itu memang rezeki dari Allah SWT. Itu maksud saya. Waktu pertama kali buka, apa tantangan terberat gitu Pak saat membuka itu pemancingan? Saya kira nggak ada tantangan karena niat saya udah matang. Tantangannya cuma modal. Iya. Nah, modal itu sudah saya rintis, udah saya rap,
nanti luasnya kolam yang buat Galatama 10 kali 20, terus pengedukannya 2 meter, berarti sekian kubik. Terus yang buat harian 10 kali 10, terus yang buat budidaya 8 kali 10. Itu volume kubik udah saya hitung. Terus saya mencari operator bigu, sudah saya hitung sekalian, saya borongkan. Jadi itu volume 20 sama 10 sama 8, berarti 38. Itu saya kotak jadi 3. Itu borongannya dulu itu bigu 11 juta. Itu punya operator bigu buat bigunya. Terus pancang bambu saya beli di kampung ya, biar agak murah, itu sampai 8 juta. Jadi semua saya hitung semua itu kecuali ikan itu habis 100-an. Jadi itu langsung semua ya Pak? Ya, sampai tenaga manual buat finishing. Ya. Nah, itu 100-an. Itu tantangan awal itu belum isi ikan. Kalau isi ikan bisa bertahap. Misalnya kolam saya ini kapasitasnya 1 ton, pertama kali saya isi 5 kintal, terus 2 kintal, terus 3 kintal gitu, bisa bertahap. Tapi kalau pembuatan itu langsung sekali jadi. Waktu pertama kali Pak Rozi membuka itu, apa respon masyarakat dan keluarga gitu? Senangkah atau gimana gitu? Kalau respon masyarakat dulunya yo baik-baik saja, senang. Wong waktu itu grand openingnya itu yang membuka Gus Bat waktu calon wakil bupati, yang dulunya pasangannya Pak Mugiono. Karena saya kan alumni dari Fathul Huda. Oh, sayang nih Bu? Ya, Gus Yen itu. Okay. Dari Mbah Maksum. Terus Gus Bat bilang sama Pak Rozi gini, kapan pemancingannya dibuka? Insya Allah Gus, sekalian hari besar Islam 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi. Kemarin itu pas 12 Rabiul Awal saya buat event tiket 75, lapak saya full. Terus sekalian meriahkan ulang tahun yang ke-5 tahun itu. Selama menjalankan usaha, momen paling berkesan Pak Rozi itu apa sih? Momen yang paling berkesan ya begini. Dulunya saya itu orang pelarian atau orang jalanan. Dulunya. Sekarang Pak Rozi sudah biasa dikatakan duduk manis di rumah, walaupun kecil dapat keuntungan. Itu momen yang paling mengesankan. Cara Jawa ini, aku ndek biyen kok mlayu tekan kono-kono golek duit 100.000 utawa 50.000. Saiki aku tengok-tengok nduk omah we sak jam 2 jam nek ana wong wis entuk duit 100.000 utawa 50.000, karena ada warung, karena ada harian, ada Galatama gitu. Itu yang mengesankan sekarang, yang saya rasakan sampai sekarang ini. Kalau sehari-hari Pak Rozi itu di Telaga Rizki aktivitasnya apa saja itu? Kalau sehari-hari itu karena dulu waktu saya megang sendiri, belum saya percayakan sama orang. Saya yang di kolam Galatama itu siang jam 2 jam 14, terus pagi di kolam harian, terus nanti bisa di sawah sambil tani, nanam padi, nanam jagung gitu. Terus ibu ya di warung kolam pemancingan. Di Telaga Rizki itu ikan apa saja yang disediakan gitu Pak? Apakah hanya satu atau berbagai jenis gitu Pak? Dulunya gini, waktu awal itu yang Galatama lele, khusus lele. Tapi yang harian
saya kombinasi sama ikan bawel. Jadi misalnya mancing satu hari 25.000 mulai jam 8 sampai jam 4, 25.000 ditabur ikan lele 1 kilo. Tapi yang minta bawel, saya tabur bawel setengah kilo atau 1 ekor. Karena harganya sama, lele 25, kalau bawel itu 1 kilonya 50. Lah saya ambil yang 1 kilo isi 2. Jadi saya kasih 1 ekor. Jadi kalau nanti yang strike ya bisa dapat bawel ya bayarnya 25, dapat lele ya bayarnya 25. Cuma waktu taburannya itu banyak yang lele, karena 1 kilo isi 3, isi 4, isi 5. Tapi kalau bawel 1 ekor, karena mahal bawelnya dulu. Tapi sekarang kan masalahnya suka yang lele semua. Akhirnya bawel saya lepas, tidak saya kasih, cuma lele doang gitu sekarang. Ini kan lagi musim kemarau kan, Pak? Gimana sih kondisi pemancingan Telaga Rizky? Ya makanya tadi Mas kan di tempat saya mencari Pak Rozi kan. Ya saya tadi pasang pompa air di Kali Tuntang. Ya nanti kan Mas siapa namanya? Bahar. Mas Bahar kan dulu kan di tempat saya kan besok hari Rabu Pak. Saya kan nggak pergi jauh. Saya pagi tadi pasang pompa air di Kali Tuntang sama masang selang. Saya alirkan di selokan tadi Gapuro. Gapuro mau ke kampung saya itu, terus saya buang di Jumblangang, di Blumbang. Nah, nanti saya masukkan di kolam. Karena dulu memang faktornya kolam harus identik dengan air. Harus itu. Usaha pemancingan ini kan identik dengan kesabaran kan, Pak? Apa pelajaran yang Bapak ambil dari usaha itu, Pak? Kesabarannya itu gini, karena orang banyak itu istilahnya saya itu jual jasa dan barang. Barang saya kalau ikan saya nggak makan, yo nggak ada pelanggan. Terus pelanggan saya keras, nanti lari, yo nggak ada pelanggan. Jadi saya barangnya harus makan, jasa pelayanan harus nyaman. Jadi waktu itu ya harus sabar. Kadang ada yang minta begini, ada yang kurang begini, begitu, karena ngatasi orang banyak. Jadi harus ada kesabaran, harus sabar. Kalau kita bandingkan hobi mancing dengan orang yang menjalankan hidup, menurut Pak Rozi itu ada kesamaan nggak? Kalau kesamaannya gimana ya? Karena hobi mancing hobi mancing itu, saya punya kolam tidak terlalu hobi mancing. Tapi ada yang nggak punya kolam, hobinya mancing. Terus kehidupannya ya biasa seperti orang-orang yang tidak hobi mancing. Misalnya begini, dia kerja di perusahaan, di pabrik, tapi hobinya setiap liburan, malam minggu atau minggu siang, itu pasti mancing. Nah, jadi kehidupannya dia tetap disiplin dalam bekerja, terus hiburannya ya disiplin dalam berhiburan. Contohnya tidak bisa ketinggalan kalau malam minggu ya atau minggu siang itu pasti mancing. Jadi dia tetap disiplin kerja, disiplin mancing. Jadi kesamaannya atau perbedaannya ya karena hobi. Kerja aja kalau nggak ada hobinya nggak semangat. Jadi orang kerja itu ya harus hobi. Kalau nggak hobi nggak semangat kerja. Lah mancing juga. Kalau nggak ada hobinya ya nggak bisa konsentrasi, nggak bisa strike. Gitu. Menurut Pak Rozi,
usaha ini itu lebih banyak soal untung rugi atau keberkahan, Pak? Kalau saya keberkahan, Keberkahan. mutlak itu. Karena begini, saya itu kalau habis sholat atau punya hajatan atau diundang orang untuk hajatan, itu saya selalu berdoa di guru-guru saya, termasuk Mbah Maksum, terus termasuk Mbah Tamyiz niki pokok Fathul napa Miftahul Ulum. Yeah. Ya niku pasti. Jadi Mbah Maksum atau Mbah Tamyiz bin Kasnawi kira. Yeah. Ya, niku mesti niku ngaset ten gene istilahé kula ten gene catatan wajib iku pasti ada Mbah Maksum karo Mbah Tamyiz bin Kasnawi. Nah, keberkahan dari orang-orang yang saya percayai itu loh. Kalau menurut apa itu penghasilan untung rugi, dunia ndak ada untungnya. Iya. Tapi kalau keberkahan banyak berkahnya. Ya pasti. Nah itu karena dunia ini panggung sandiwara. Dari awal sampai sekarang perubahan apa yang paling terasa gitu Pak di Telaga Rizki? Perubahan dalam apa itu? Usaha. Ya dalam usaha atau dalam apalah gitu. Perubahannya ya saya kira ya masalah pelanggan. Waktu dulu masih baru, masih jangka waktu 1 tahun itu pesertanya banyak, hampir 24 jam ada orang mancing. Pagi ada, siang ada, malam ada. Lah perubahan sing zaman sekarang ini mungkin faktor ekonomi, baru ekonomi lemah, enggak stabil, akhirnya ya bisa juga bosen yang saya katakan tadi, karena mancing itu sebangsa apa itu seperti kesenian. Jadi orang dalam kesenian itu pasti ada jenuhnya, ada bosennya gitu. Ya. Masalahnya jadi perbedaannya di situ, Mas. Kalau di Telaga Rizki sendiri itu pemancingnya itu dari daerah sekitar atau dari luar daerah juga, Pak? Ya dari luar daerah tapi antar kabupaten. Dari Kudus ada Kudus, Pak. Dari Purwodadi, Semarang. Itu yang sudah masuk apa itu di grup WA Telaga Rizki itu biasanya tanya ada peserta berapa, terus do istilahnya WA-WA-an, ayo gas rombongan gitu. Pak Rozi ada rencana nggak untuk membuat fasilitas baru di Telaga Rizki? Membuat lagi gitu maksudnya? Ya, membuka cabang baru gitu. Tidak, Mas, karena lahannya hanya itu. Yang penting itu saya pertahankan, saya rawat, saya rumat sampai Pak Roy masih kuasa atau masih bisa merawat kolam pemancingan itu. Kalau buka lagi di lokasi lain, satu ya enggak punya modal, duanya ya enggak ada lahan untuk membuka baru lagi. Cuma itu yang saya harapkan, yang saya kelola sampai selesai, sampai nanti bisa jadi apa dikelola anak putu saya gitu. Ya, meneruskan gitu, Pak? Ya, bisa meneruskan itu karena enggak ada tempat lain kecuali itu. Bagaimana cara Pak Rozi menghadapi persaingan antara usaha pemancingan lain gitu? Pasti ada saingan itu pasti ada. Semua orang yang berusaha pasti ada saingannya. Ya, itu pasti ya. Wong macul ya mung saya wong macul, wong dagang mung saya wong dagang. Ya. Terus kolam ya sama juga ada saingan, itu pasti. Lakin
Jadi saya untuk mengantisipasi masalah yang saingan, perasaan Pak Rozi tidak istilahnya itu rak rumangsa kesaing. Yeah. Jadi saya itu tidak menyaing, ya tidak merasa disaingi. Karena ini kehendak dari Allah. Yeah. Masalahnya saya percayanya begitu, Mas. Jadi saya punya usaha ini karena Allah, bukan karena saya bisa menyaingi teman saya atau saya karena disaingi teman saya. Jadi saya tidak itu. Karena makanya tadi untung ruginya gimana Pak? Apa keberkahan? Makanya saya jawab keberkahan. Yeah. Karena dunia ini tidak ada untungnya, adanya keberkahan. Lah keberkahan itu melebihi dari keuntungan. Masalahnya gitu. Contohnya begini Mas ya. Misalnya cari untung satu hari itu 10 juta. Tapi enggak lama atau enggak berkah. Satu hari tok, besok terus tutup. Tapi kalau keberkahan, saya hasil 1.000 satu hari. Tapi umur saya sampai 70 tahun. Contohnya 70 tahun kok 5.000 misalnya. Kalau dibandingkan 10.000 satu hari kan udah nggak ada apa-apanya. Ya keberkahan itu dikit tapi lama. Kalau nggak berkah kan banyak tapi hanya sekejap. Masalahnya begitu. Selama menjalankan usaha, Pak Rozi pernah nggak kayak disalahin gitu, kayak ada orang yang nggak senang gitu? Kalau pribadi Pak Rozi nggak ada. Nggak pernah. Tapi kalau istilah selain Pak Rozi ya, tapi keluarga ada kecurigaan gitu. Ada kecurigaan. Karena di dunia ini tidak ada kecuali Allah yang mengatur itu. Walaupun dia itu mau menyalahin, kalau Allah tidak menghendaki, tidak bisa terjadi. Buktinya saya pernah dengar di kolam Botorjo ikannya itu mati semua. Mati. Ya, katanya disalahi orang. Padahal itu faktornya begini. Waktu kolam agak airnya turun di jok, lah air yang buat ngejok itu ada racun dari petani yang maunya nyemprot pari. Oh, jadi kayak salah teknis. Gitu. Ya, gitu. Kalau saya nggak ada. Menurut Pak Rozi, apa kelebihan atau perbedaan dari pemancingan lain di Telaga Rizki gitu? Perbedaan yang masih berjalan ini walaupun ya sama-sama nggak terlalu ramai, itu perbedaannya ya wilayahnya begini. Misalnya di tempatnya Pak Rozi ini wilayahnya atau daerahnya ekonomi agak lemah, berarti kan nggak terlalu ramai. Tapi kalau di wilayah dekat sama kota Semarang, misalnya di Karangawen, lah itu agak ramai. Karena di situ pemancingnya itu dari kota-kota Semarang yang ekonominya mapan, terus ekonominya lancar itu. Kalau di tempat Pak Rozi kan sebagian besar itu ekonomi kelas bawah, kelas bawah menengah. Tapi kalau di Semarang kelas menengah ke atas, makanya ramai yang daerah Semarang gitu. Gimana sih strategi Pak Rozi biar pemancingan tetap ramai gitu? Ya maunya begitu Mas, maunya tetap ramai. Tapi apa boleh buat? Karena melibatkan orang lain. Masalahnya gitu. Misalnya contohnya begini, bisanya ramai, saya buat woro-woro mancing di tempat saya, tiket 50.000, terus dapat rokok Jarum Super 1 bungkus.
Lah kuwi rame. Lah tapi kan enggak untung saya. Iya, malah rugi. Malah rugi. Jadi tapi ya biasa aja. Biasa. Ramenya yo situasi keadaan gitu. Hobi. Yang hobinya mancing karena saya ini punya pemancingan kan nyawisi wong sing kepengin mancing. Bukannya kok aku kudu wong kuwi takon mancing gak. Ya, untuk hobi gitu, Pak. Untuk hobi. Jadi iki lho nek kowe arep mancing tak cawisi. Ning aku dak meksa kowe takon mancing. Nek kowe kepengin mancing tak cawisi pemancingan. Dadi nyawisi wong sing kepengin mancing, Mas. Ora aku meksa wong takon mancing ning kono. Nah, makanya saya usahanya bukan pemancingan tok, bisa tani, bisa dagang. Itu sekedar hobi ya sama usaha kecil-kecilan gitu. Banyak anak muda yang ingin membuka usaha gitu, Pak, tapi takut gagal. Menurut Pak Rozi, langkah pertama yang perlu dijalankan itu apa, Pak? Kalau anak muda pinginnya usaha itu harus bisa membaca situasi atau keadaan zaman atau daerah atau wilayah. Nah, usaha itu harus menyesuaikan di lingkungannya. Contohnya di usahanya Pak Rozi, karena ekonominya itu tidak seperti orang Semarang, kan beda sama pemancingan Semarang. Yuk sama-sama kolam pemancingan, tapi di daerah Pak Rozi agak sepi karena kota kecil atau desa terpencil. Tapi kalau di Semarang kota besar, di daerah ekonominya mapan, ya tetap ramai gitu. Lah kalau anak muda kepenginnya usaha itu, kalau menurut saya, tapi yo nggak harus gitu karena orang itu memang punya pendirian, punya rencana sendiri-sendiri. Ya misalnya pengen usaha itu, misalnya kayak karena ini baru rame-ramenya otomotif, mobil, motor, ya itu terus apa sembako yang setiap hari pasti orang itu menggunakan sembako, contohnya ke beras, lauk pauk, sayuran, buah itu. Jadi kalau pengen usaha yang enggak ada habisnya atau yang enggak ada macetnya gitu loh. Kalau bisa. Apa harapan Pak Rozi untuk Telaga Rezeki dan untuk anak muda yang ingin membuka usaha gitu, Pak? Kalau harapan Pak Rozi sama Telaga Rezeki, kan tadi yang ditanyakan harapannya Pak Rozi untuk Telaga Rezeki. Jadi yang saya harapkan kalau bisa tetap eksis, tetap jalan, tetap bisa berjalan kondusif sesuai apa yang direncanakan Pak Rozi gitu. Ya, terus kalau untuk anak muda mau bikin usaha gitu tadi, nah, itu tinggal orangnya, Mas. Misalnya kepinginnya mau bikin apa itu kolam pemancingan seperti Pak Rozi, harus bisa mengantisipasi diri masalah kesulitan di segala hal. Contohnya kesabaran, contohnya terus ke istilahnya tidak ramai itu loh. Nah, harus sabar gitu, harus tabah, harus kuat, karena faktornya memang banyak. Kecuali kalau jualan sembako, kalau mau ini barang saya, kalau mau silakan, kalau tidak mau nggak apa-apa, cukup. Tapi kalau pemancingan nggak bisa gitu, saya butuh kalian butuh saya, karena jasa dan barang. Tapi kalau sembako cuma barang, kalau mau ini, kalau nggak mau silakan. Tapi kalau pemancingan tidak bisa dibuat gitu, karena kalau dibuat gitu tidak ada orangnya. Jadi ini uang tuku kok istilahnya terus
gelem mancing karemu ra karemu lunga. kudu dilus terus isone gelem mancing piye. Terus dadi cara diomongi sing ramah, sopan, sing ramah tamah santun ngono. Supaya iso seneng terus lokasine iso nyaman, terhibur. Niku. Wah, luar biasa sekali ya cerita dari Pak Rozi ini. Tuh, Pak Rozi, terima kasih ya Pak sudah mau sama-sama ngobrol dan membagi cerita. Akhir kata dari saya, sampai jumpa di episode Ngobrol Aja selanjutnya.